Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua diberi kesehatan. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan hari ini dikabulkan oleh Allah dan mudah-mudahan langkah kita awal kita mengawali pagi kita di sahur ke-11 ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini awal menjadi titik jihad kita sebagai manusia di atas rata-rata, sehingga kita terus belajar, kita menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, dan mudah-mudahan hari ini seperti biasa kita dapat ilmu yang bisa nge-charge diri kita. Memang kita selalu menanti ilmu-ilmu dari Coach Nakoy, dan ini Masya Allah luar biasa ya, dari Hong Kong udah semangat banget. Nin Yeni Masya Allah, nggak kapan Assalamualaikum sih Kak Linda, apa tuanya kabar? Nin, Kangen. muda terus. Nin kapan tuanya, muda terus. Kalau dibuka mukenanya, kelihatan tuanya uban semua. Itu karena kebanyakan di bawah pohon jambu kayaknya, Nin. Iya, udah enam Iya. puluh tahun. Masya Allah, sehat terus ya, Nin ya. Ya, Nin Amin, ya. amin. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menerima ilmu dari Coach Nakoy dengan hati yang penuh cinta, dan mudah-mudahan juga Coach Nakoy dan keluarga diberi kesehatan sehingga kita bisa terus nge-recharge diri ya. Jadi energi dari coach nih ditularkan ke kita semua. Baik, selanjutnya sambutan dari Bunda Dewi ya. Bunda Dewi ada nggak ya? Saya belum melihat nih. Ada Nakoi Center kali bareng nggak? Baca aja itu, Bu Dina. Baca Ah, buku. Baca buku. baca Langsung buku aja aja Kak baca buku Linda. ya. Oke. Mungkin Baju oplos. yang bersedia Iya. bukunya. Haji Asep. Pak Haji Asep, punten Pak Haji Asep bukunya. Ayo, Tuh, udah salam. dipegang. Pak Haji Oke. Asep. Salam Siap. kenal ya Pak Haji Asep. Ya, salam kenal juga. Monggo Pak Haji Asep Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia berdiam diri ya? Eh, Ya, iya betul. betul. Ya. Betul, rahasia berdiam diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan keheningan, mengisi hidup dengan keheningan. Adalah sebuah kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan uang. Ibarat tanah yang sudah 11 bulan mengalami kekeringan, selama 1 bulan penuh berkah dari Allah turun kepada kita. Ibarat petani ada yang mendapat berkah dalam bentuk hujan selama 1 bulan. Namun ia menanggapinya dengan cara yang kurang tepat. Ia marah karena sawahnya terkena banjir. Ada petani lain yang justru memiliki persiapan ketika hujan datang, sehingga selama 1 bulan itu menjadi bulan yang penuh berkah. Dalam pelatihan The Seven Awareness of Silence adalah tangga kedua setelah Awareness of Thinking. Dalam keheningan, kita lebih jernih melihat sebuah kebenaran hakiki tanpa harus menyalahkan orang lain. Jika selama di luar bulan Ramadan kita menjadi manusia yang reaktif, bulan puasa ini mengubah kita menjadi manusia yang proaktif dalam segala hal. Jika di luar Ramadan kita menyesal setelah melakukan kemungkaran, dalam Ramadan kita berpikir ulang untuk melakukan kemungkaran. Orang-orang yang melakukan silent atau tadabur jauh lebih efektif dan maksimal dalam kehidupannya masing-masing. Mereka lebih peka dalam membaca ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan mereka sendiri. Bahkan seperti dituturkan oleh banyak alumni training, mereka seolah-olah dituntun oleh Allah. Setiap masalah yang mereka hadapi selalu mendapat jawaban melalui peristiwa-peristiwa alam yang kita ketahui sehari-hari. Di dalam surat Al-Baqarah, di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 22:1, yang artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
Itulah gambaran bagi orang-orang yang beriman. Membaca kitab semesta adalah bagian dari tugas manusia di atas rata-rata. Jika kita telah sampai di tempat tersebut, diri kita demikian juga lagi akan kemahabesaran Tuhan. Saat kebesaran Tuhan menyapa dirinya setiap hari. Orang-orang besar seperti Nabi Muhammad SAW, Nepton, bahkan sampai Bunda Teresa adalah manusia-manusia yang unggul, yang mengaktifkan rasa hidup, yakni berdiam diri atau tadabbur. Saya ingin menguraikan secara singkat bagaimana Rasulullah SAW menemukan dan mempraktikkan silent. Saya ambil dari buku The Heart of Seven Wonders. Sejak umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa dengan kondisi hening di Gua Hiro. Ia mendapatkan pencerahan dan hidupnya hingga suatu malam Jibril, malaikat Allah mendatanginya. Nabi terkejut, gemetar luar biasa. Iqra, bacalah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min alaq, dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Dia yang mengajari allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajari manusia dengan pena, yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Sebuah agama baru telah lahir. Dari keheningan yang terbiasa disebut tahannus. Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kalinya dari Allah. Ini berarti bahwa agama Islam lahir dari sebuah keheningan akibat rendahnya moralitas peradaban manusia. Nabi Muhammad mengajak manusia memiliki peradaban agung berupa akhlak mulia. Kelak visi Nabi terwujud dengan mendirikan sebuah kota yang bernama Madinah, yang juga berarti peradaban. Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW memiliki keunggulan yang sangat luar biasa. Antara lain, unggul, visioner, memimpin dengan pemahaman, memimpin dengan hati, partisipatif, prestatif, berani, dan disiplin. Kembali, sahabat sekalian, ke bahasa Arab disebut tafakur atau tadabur. Kesempatan untuk berdiam diri adalah rahasia orang-orang besar. Kalau kita lihat ada satu aforisme dalam The Seven Wonders, love water to meaningful life. We need silence, we need contemplation, we need tafakkur. Untuk hidup kita perlu air, untuk hidup bermakna kita perlu silence, kita perlu ketenangan, berdiam diri. Kadang di luar bulan puasa untuk berdiam diri dibutuhkan energi yang luar biasa, yang sangat besar. Uniknya Allah berikan 1 bulan penuh kepada kita untuk mengasah kemampuan tafakur kita. Apa yang harus kita lakukan pada saat berdiam diri? Ada 3 rahasia. Bagaimana Anda mampu menemukan mutiara kehidupan dengan berdiam? Pertama, dalam bulan puasa ini cobalah Anda lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara. Cobalah untuk mendengarkan anak Anda, tetangga Anda, saudara Anda, atau mungkin bawahan Anda dalam bulan puasa. Ini jangan-jangan justru pada saat mendengarkan Anda mendapat banyak sekali kekayaan intelektual, rahasia alam dari guru-guru kebijaksanaan. Cobalah dalam bulan puasa ini Anda nambahkan, tumbuhkan semangat untuk mendengarkan orang lain di sekeliling Anda, baik di kantor, di keluarga, di lingkungan Anda. Ubahlah diri Anda menjadi seseorang yang betul-betul ingin mendengarkan orang lain. Yang kedua, cobalah Anda lebih banyak merenungkan apa yang Anda lihat, apapun yang Anda baca, baik melalui media, melalui TV, melalui alam sekitar, renungkanlah. Karena tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidup ini. Semuanya telah direncanakan oleh Allah dengan matang untuk Anda semua. Yang terakhir, berlatihlah meditasi. Sholat adalah meditasi tertinggi di dalam Islam. Pada saat kita sedang melakukan sholat itulah orang di Allah ada sang makhluk yang lakukan meditasi tertinggi.
Sehingga jiwa kita begitu tenang, begitu silent, betul-betul dalam bulan puasa ini kumpulkanlah masalah-masalah yang Anda hadapi dan selesaikan dengan lain hanya dengan satu solusi, yakni dengan membuka pintu hati Anda dengan silent, dengan banyak berdiam diri, bukan hanya berdiam diri dengan duduk-duduk, namun berdiam diri dan melakukan kontemplasi, berdialog dengan Anda sendiri. Dalam sebuah ya Rasulullah, di manakah Allah itu berada? Rasulullah bersemayam di hati setiap hambanya yang beriman. Semoga di dalam bulan puasa ini Anda dapat meluangkan waktu untuk berlatih berdiam diri dan mampu berdialog dengan hati nurani Anda masing-masing. Sehingga hati Anda tidak tertutup dari cahaya ilahi, namun menjadi hati yang selalu penuh cahaya ilahi. Bagi penutup hari ini, bertadabburlah dengan ayat Al-Quran ini. Bagi orang-orang yang beriman, dekat dengan Allah adalah tujuan dari makna puasa kita. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, zadathum imana, bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan pada Tuhanlah mereka bertawakal. Hatur nuhun, terima kasih. Sama-sama Pak Haji Asep, Masya Allah. Ini baru dibacain aja udah bergetar ya hati kita. Gimana rasanya kalau udah dengar coach kasih penjelasan nih tentang apa ya? Sekarang kan mulai masuk ke hari 11 11 ya, berarti sudah sesi tadabur ya coach ya. Masya Allah, keren banget nih bukunya. Sudah nggak sabar rasanya kita pengen dengar nih, pengen dengar dari Coach Nakoy. Monggo Coach. Coach, udah di sini belum ya? Ya, Bu Linda. Coach udah hadir belum ya? Sudah open cam, Oh, ada dua udah. coach nih, udah tuh. Udah ada tuh, ganteng Sudah banget ya open Allah. cam. Ya, ya. Keren banget ya Allah, sahur aja sekece itu coba. Ada di Bangka Belitung, Bu. Oh, lagi di Bangka. Coachnya sama Bunda. Hai Bunda Dewi. Nah, ini Bunda. Bunda udah ke Bunda juga resto udah itu kayaknya. stay banget nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Yang saya doakan para sahabat-sahabat yang terus istiqomah pada hari ke-11 ini. Terima kasih Bu Linda yang menjadi moderator malam ini. Ya, merupakan alumni Seven Awareness Online ya Bu. Angkatan berapa Bu? Iya, angkatan berapa ya? Lupa Coach. Ya. Juga teman-teman yang berjuang di kuliah sahur ini setelah sholat tahajud atau setelah ini ya melanjutkan sholat atau ibadah lainnya ya. Ini Mbak Jopro dan teman-teman, termasuk ada juga
mahasiswanya Bunda ya, Bunda Dewi. Sekarang Bunda ngajar di UIN, Bu Linda. Bunda Dewi ngajar di UIN Cirebon online ya. Kelihatannya ada mahasiswanya juga. Pak Haji Asep Akmal di Sukabumi, alumni Seven Wonders Offline dan teman-teman di Sukabumi ya. Terima kasih. Buku ini sebenarnya dari hasil program di Metro TV di yang dulu namanya adalah DPR, Dialog Puasa Ramadan, dan kemudian dirubah menjadi bahasa tulisan. Dan dalam program DPR itu sebenarnya ada satu peristiwa yang menjadi kenang-kenangan saya dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ, yang akhirnya melahirkan buku berjudul Satu Menit yang Mencerahkan UJ ya. Jadi setelah dalam situasi Ramadan itu, ternyata program Dialog Puasa Ramadan itu adalah MC-nya adalah Mas Iwel. Mas Iwel ini teman SMA-nya almarhum Jeffrey Al-Bukhari atau UJ. Sehingga Mas Iwel men-share programnya dan UJ ini nonton dan pada saat sedang menyaksikan program, ya biasa program setengah jam di Metro TV itu, nah si Wel tuh nanya ke saya kalau saya keluar kota dan sebagainya, terus anak-anak gimana gitu. Nah, saya menjawab bahwa kalau saya lagi di rumah, saya selalu meluangkan waktu dengan anak-anak kembar, karena waktu itu kembar masih usia 3 tahun. Saya selalu usahakan sholat jamaah bersama mereka. Kemudian habis sholat, saya latih mereka bergantian jadi pendengar dan bergantian jadi MC. Gitu. Jadi misalkan Zara jadi MC, Zivanya suruh dengerin. Gitu. Ya, Ziva jadi MC, Zara yang dengerin. Gitu. Dan ternyata jawaban yang sederhana ini menyentuh hati almarhum Jeffrey Al-Bukhari. UJ itu kemudian merasa tersentuh, menemukan one minute awareness, kesadaran baru bahwa selama ini dirinya ini sudah keliling kemana-mana, sampai ke luar negeri, tapi hampir nggak ada waktu buat anak-anaknya itu Pak Jasa. Dan itulah yang menjadi pertemuan saya dengan almarhum Jibril Bukhari ketika beliau mengirimkan SMS mau ketemu dengan saya. Dan akhirnya kita ketemu di salah satu stasiun TV ya. Dan sejak itu konsisten beliau bertemu hampir 7 kali melakukan coaching ya, pertemuan-pertemuan sampai dua pertemuan terakhir adalah ketika UJ ada di kampung halaman saya, tiba-tiba bayangkan sekelas almarhum Jeffrey Al-Bukhari tiba-tiba menelpon sedang ada di Cirebon gitu. Sayanya di Serpong, Asep. Dan nanya kok di Cirebon nggak ada, Cirebonnya di mana? Di Losari gitu. Losarinya di mana? Losari itu udah kecamatan saya gitu. Kok sekelas Ujiaden Takwi Akbar pasti gitu kan. Kemudian ya ternyata di Desa Kalibuntu desa saya. Ternyata beliau ingin mengenal siapa ayah saya. Dan ayah saya waktu itu ya masih sempat ngarit. Ngarit itu nyari rumput untuk kambing gitu. Ya, dan sebagainya. Tapi setelah peristiwa itu, almarhum Jeffrey Al-Bukhari mengatakan bahwa ya betul, Aksantum katanya. Salah satu yang membuat ya anak-anak ini menemukan keajaiban atau quantum life, salah satunya adalah riadoh dari orang tuanya gitu.
Jadi ternyata Uje dialog dengan ayah saya. Ayah saya juga ya eh, tidak baca dan tidak bisa baca dan bisa nulis. Tapi karena di dekat sama kiai, ya, sehingga sering dikasih amalan-amalan. Nah, amalan itu kemudian dihafal, sehingga itu yang kemudian dilakukan. Nah, salah satu yang dilakukan riadoh oleh ayah saya adalah ya memanfaatkan dunia keheningan atau silent atau rahasia berdiam diri yang tadi dibacakan oleh Pak Asep tadi. Jadi ketika orang sedang tidur pulas, ayah dan emak saya itu bangun dan selalu mengistiqomahkan sholat malam, dan di antara doa-doanya itu mengutamakan mendoakan anak yang paling tua yaitu saya dengan kata-kata yang positif. Jadi Bapak belum paham tentang apa itu afirmasi, tetapi mengucapkan kalimat itu dalam doa, misalkan Alhamdulillah Nanang di Jakarta sukses, Nanang disayang orang-orang. Jadi doa seorang hamba yang merasa doif, hamba yang merasa bodoh, sehingga betul-betul menitipkan ya energi itu kepada pemilik rezeki itu. Dan ketika kalau saya pulang ke kampung, kalau ditanya oleh bapak saya itu, saya selalu menjawab yang hal-hal yang connecting gitu atau synchronization. Gimana di Jakarta enak 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 gitu. Makanya enak terus enak. Padahal sebenarnya kenyataannya di Jakarta terbalik gitu. Nah ini ternyata satu hal ya, bahwa ada satu ya sintesis antara orang tua dan anak. Ini ternyata saling connecting. Jadi kalau kalau kita kemudian bisa mengkonektingkan, ini ternyata membuat orang tua semakin semangat dalam ibadah gitu. Seandainya dulu saya ditanya gimana eh, mertua, gitu. Saya bilang bagus Pak, baik Pak. Itu sebenarnya kenyataan waktu ngomong itu saya sedang disuruh nggak boleh satu rumah sama mertua saya. Saya lagi nggak boleh ya lagi proses disuruh bercerai sebenarnya. Tapi saya dengan ayah saya mengatakan baik Pak, mertua saya baik, dikasih makan. Sebenarnya ya dalam keheningan itu ya rahasia keheningan itu kemudian saya simpan dan saya adukan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang baik. Sehingga kalimatnya adalah Alhamdulillah ya Allah, ya saya baik dengan mertua saya punya anak kembar, ya, dan sebagainya. Yang pada saat itu adalah situasinya adalah impossible, sesuatu yang mustahil. Jadi dunia keheningan, rahasia berdiam diri di malam hari ya, di tengah malam ini, Ini saya yang terpental apa coach yang terpental ya? Coachnya, eh, Oh, coachnya Mbak Belinda. ada Bu Linda. Ada tuh, ada kok. iya. Tenang. Ini apa Sampai takut dari kehilangan. hotel kayaknya bangunin sahur. Kayaknya ya, Sinyalnya jadi teman-teman yang kredit, sahabat-sahabat hebat, ini nggak jelas ya Bu Linda.
Sudah jelas, Coach. Sempat Ya, hilang-hilang memang. ya. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik. Di luar Ramadan aja sudah istimewa ya, apalagi di bulan Ramadan. Jadi sayang kalau Ramadan ini dilewatkan begitu saja. Kita nggak menyampaikan proposal-proposal hidup kita. Jadi Tuhan inilah proposal hidup saya. Dan pada saat mengajukan proposal, ya kita harus dengan hakul yakin. Karena Allah sudah janjikan. Jadi jangan meminta kalau kita belum beribadah. Karena itu di Al-Quran disampaikan, iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Bagaimana kita ya nasta'in kalau belum na'budu gitu. Jadi na'budu itu artinya kita memang beribadah dulu. Baru kita memohon kepada Allah gitu. Jadi pada saat kita menjalankan ibadah puasa dengan ya benar, dengan harapan, dengan jadikan Ramadan ini bulan yang paling istimewa ya dalam hidup kita, menjadikan setiap menit per menit atau living moment to moment yang udah kita bahas pada latihan hari kemarin misalkan. Nah, kesempatan terbaik. Jadi pada saat mengajukan proposal hidup kita ke Allah di malam-malam penting, rahasia berdiam diri ini, apalagi 10 malam terakhir, di malam hari sepanjang bulan suci Ramadan pun, jadikanlah sebagai malam yang paling spesial. Nah, termasuk kita hari ini yang ya Allah cintai orang-orang yang mau belajar di tengah malam dalam keheningan, setelah kita sholat, setelah kita mengaji dan sebagainya, kita membuka diri, teman-teman Inggris, sahabat-sahabat hebat, dan proposal ini kita ajukan di bulan yang istimewa ini. Dan kita harus yakin bahwa apa yang kita bawa ini akan dikabulkan oleh Allah. Dengan catatan, yakin yang kedua adalah kita juga dapat petunjuk ya, selalu dapat petunjuk dari Allah dengan tidak melakukan hal-hal yang Allah nggak sukai, teman. Allah yang melanggar larangan Allah, teman-teman. Jadi kesempatan terbaik jangan sampai kita siangnya puasa, malamnya nggak mengajukan proposal. Jadi malam siang kita berpuasa Ramadan, menjaga lidah, menjaga tubuh ini, ya, maka malamnya kita ajukan proposal yang terbaik. Dan ya teman-teman Inggris, sahabat-sahabat hebat, pengalaman saya yang penuh dengan keterbatasan ya. Saya ya sampaikan pada saat saya ingin punya anak kembar, ya saya juga menyampaikan. Pada saat saya mau ingin membawa naskah ke Gramedia, saya juga nggak tahu di mana Gramedianya. Dan ngeblank, saya juga menyampaikan dengan kalimat, Alhamdulillah ya Allah, naskah saya diterima di Gramedia. Jadi, tutup aja Mas ya. Masih. Jadi teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, inilah malam-malam di mana kita nggak ada jarak ya. Allah sudah menunjukkan dalam Al-Quran bahwa Pak ini qarib, aku sangat dekat ya. Jadi tidak ada pembatas. Ya, saya menjadikan setiap Ramadan salah satunya di
rahasia dalam berdiam diri itu ya kita di malam hari, terutama di silent ini, kita jadikan sebagai rahasia kita kepada Allah ya. Dan dengan bahasa yang lebih baik ya. Karena dalam psikologi agama itu kalau kita berdoanya berikanlah ya Allah. Misalkan contoh saya ingin anak kembar waktu itu. Berarti 18 tahun yang lalu Pak Haji Asep. Doanya misalkan semoga ya Allah saya punya anak kembar ya Allah. Itu levelnya masih ilmu yakin. Karena semoga itu otak saya langsung memprotes. Apalagi baru pulang dari dokter, dokter mengatakan nggak mungkin punya anak kembar kalau nggak ada keturunan. Dan pikiran dengan cepat memberikan data dengan berbagai memori di masa lampau yang membuat kita jadi stop. Maka ada waktunya kita harus melampaui the power of mind menuju ke stopping of mind. Silent adalah stopping of mind. Harus waktunya Anda untuk ya berhenti untuk berpikir lagi. Karena pikiran begitu ruwet, begitu semrawut dengan masa lampau yang data-data yang kita alami gitu. Jadi pada saat kita stopping of mind, nanti di surrender di 10 malam terakhir, kita justru no mind. Kita membuang semuanya itu dan membiarkan ya kita naik level dari ya mind menuju ke dari mindset, heart set dan soul set. Dan ya itu dilakukan teman-teman include sahabat-sahabat hebat. Jadi eh, pada saat kita berdoa dengan kalimat semoga, ya, kita masih ada harapan dan masih ada keraguan. Kenapa ragu? Karena pikiran kita menolaknya. Pikiran kita memberikan data yang terbalik. Coba aja misalkan Pak Haji Asep lagi berdoa, semoga saya bebas utang ya Allah. Itu pikiran itu langsung memberikan data, memprotes. Ya. Tapi coba kita naik level di di malam-malam hening ini, doa kita dengan kalimat Alhamdulillah ya Allah, saya bebas hutang. Itu kalimat ini seperti sedang stopping of mind. Dia nggak melampaui pikiran. Jadi udah langsung ya, kalau kemarin 2 hari saya di PLN ini, PLN ini juga menggunakan tema saya Seven Awareness ya. Namanya Great Reset, One Team, One Rhythm, melesat beyond boundaries. Itu melesat ya, beyond, melampaui. Bagaimana anak-anak muda di sini, manajer-manajer di Bangka Belitung ini, mampu melesat, melampaui semua ya menghalang itu. Teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat. Dari awalnya Ibu CM ragu gimana ya kalau puasa ini, coach gitu ya. Nanti sertanya ya, tapi akhirnya malah malah menunjukkan ya puasa malah training sampai jam 6, jadi ya karena puasa jadi bukan lagi jam 5 nih, sampai jam 6 karena buka puasa ya. Jadi malah dapat banyak ilmu waktu dari jam 8 sampai jam 6 sore selama 2 hari di sini. Jadi teman-teman yang great, cobalah di malam ya di rahasia berdiam diri ini kita ya silent, kita hening. Dan pada saat kita mengajukan proposal hidup kita ke Allah di malam-malam istimewa, semua malam istimewa pasti di bulan Ramadan. Ya, nggak mungkin kita dapetin Lailatul Qadar kalau kita nggak berlatih di malam-malam pertama, gitu ya, teman-teman yang great. Jadi kita berlatih di sepanjang malam ini, bukan hanya bangun dan untuk tubuh, bangun dan untuk
kebutuhan badan kasar, yaitu sahur, tapi kita juga memberikan nutrisi kepada jiwa kita ya. Adalah apa? Ya, takarub Allah, dekatkan lagi jiwa kita dengan Allah dan melatih dari ilmu yakin menuju hakul yakin. Ya, kalau sebelum puasa kita banyak keraguannya, ya, kecemasannya, ya, kita kuatkan lagi. Ya. Karena Rasul pun berjanji ya, Rasul menyampaikan bahwa aballahu ayarzuqa abdul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada orang-orang yang mukmin kecuali rezeki yang tak terduga. Jadi kalau Anda hanya percaya, hanya terprovokasi oleh pikiran, saya tuh gaji saya hanya segini. Dan akhirnya kita kehilangan visi, kita lupa bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada orang-orang yang yakin, rezeki yang tak terduga justru di situ ada. Ya. Jadi kalau atasan ngasih rezeki yang terduga, kertas, catatan, gaji atau apa, ya Allah memberikan rezeki yang tak terduga. Nah, rezeki tak terduga ini harus kita kuatkan lagi ya teman-teman hebat. Karena rezeki itu bagaikan air hujan, ada yang pas hujan besar, makanya payung, yang nggak dapat apa-apa juga. Ada pas hujan besar, payungnya dilepas, dia bawa ember dapat banyak juga. Jadi kita hujan rezeki ini sudah berjalan ya, Budina, sudah hari ke-11. Ya. Kalau hari ke-20 pikiran sudah larinya ke ya pulang kampung, mudik. Bahkan tawafnya pun sudah bergeser ke mall-mall ya. Muter-muter berkali-kali itu ada yang sampai 20 kali muterin hallnya mall ya. Sampai letih ya dan sebagainya. Ada yang harus sampai kayak gitu juga ada teman-teman hebat. Jadi sebelum godaan kita di 10 malam terakhir adalah ya energi kolektif dari masyarakat yaitu pulang kampung ya. Dan kita semua ya paling kayak saya orang kampung yang akan memang kembali ke kampung. Bisa saya dan Bunda pas 2 tahun terakhir ini pulangnya sekarang nggak bisa sebelum Lebaran juga karena Pak Menteri, Pak Nasar selalu minta didatangi baru saya pulang kampung. Jadi selalu hadir dulu ke rumah guru saya, Prof. Nasar dengan Bunda dan anak-anak, baru besoknya boleh pulang kampung dengan tenang. Karena pas kalau pulang kampung duluan, balik ke Jakarta lagi. Nah itu yang jadi di kampung yang nggak bisa lama ya, teman-teman hebat sahabat yang great. Jadi mari kita melampaui pikiran di hari ke-11 ini. Kita nggak boleh terkerangkeng di pikiran-pikiran di masa lampau. Ya, maka kita harus naik level dari ilmu yakin ke hakul yakin. Harus hakul yakin. Karena kalau kita nggak hakul yakin, kita akan menjadi orang yang rata-rata. Ya. Kita harus menjadi orang yang di atas rata-rata. Coba bayangkan semua pondok pesantren itu. Modalnya hanya satu, hakul yakin kepada Allah. Bukan kepada pemerintah. Kalau pesantren hakul yakinnya ke pemerintah, nggak ada yang mulai. Karena anggaran nggak ada yang turun satupun pada saat melepaskan peletakan batu pertama. Ya. Maka saya sedang menyusun salah satu buku tentang religiopreneur. Jadi entrepreneur berbasis agama itu adalah pondok pesantren. Coba aja kita tengok pesantren-pesantren yang kita kenal hari ini yang besar. Semuanya awalnya adalah dari sangat mungkin dari 1 meter. Sekarang menjadi ada yang sudah berhektar-hektar dan sebagainya.
Dan modal kiai ini adalah seorang entrepreneur. Dia menggantungkan semuanya hanya kepada Allah gitu. Akhirnya la takhaf wa la tahzan. Yang ada adalah wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi seorang kiai itu adalah memang hatinya nggak ada takut dan cemas, ya. Dia hatinya itu nggak ada takut dan cemas dengan rezeki. Betul-betul, ya, tetap ikhtiar, tetap melakukan, ya. Tapi karena hatinya nggak ada takut dan cemas, yang ada adalah, ya, wa absiru bil jannah. Dia yang ada adalah kegembiraan, keyakinan, harapan dan semuanya ini akhirnya rezeki itu ketarik dengan energi yang besar itu. Tapi kalau hati kita ini bekerja atau kita usaha isinya takut dan cemas, ya ada rezeki ini kayak nggak nempel. Kita nggak jadi magnet rezeki itu, nggak nempel. Jadi teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat ya, coba tengok aja semua pondok pesantren itu. Nggak ada pondok pesantren Pak ya. Saya coba di Sukabumi ada nggak yang di modal ini saya modalin anggaran dari pemerintah 2 miliar buat pesantren, nggak jadi malah kayak gitu. Yang jadi itu yang dari mulai satu kamar, terus diusir-usir, ya, dapat wakaf, terus. Sekarang sudah ribuan santrinya. Bahkan ada yang tadinya mungkin tempat-tempat yang ilalang atau biasa dulunya adalah tempat pelacuran dirubah jadi pesantren. Jangan salah, pesantren Tebu Ireng itu dulunya Ireng tempatnya yang nggak bagus, ya, dirubah jadi pesantren Tebu Ireng, ya. Itu peradaban dimulai di situ, teman-teman hebat. Dan kita harus bersyukur, ya, harus bangga dengan adanya pesantren. Karena dulu, ya, sebelum ada tentara yang berjuang melawan ya, yang melawan penjajah itu adalah revolusi jihad santri. Para santri-santri dia berjuang, berjihad melawan penjajah. Dan mereka kemudian setelah perang ditawarkan siapa yang mau masuk jadi ABRI, sebagian masuk jadi tentara, sebagian kembali ke pondok pesantren. Jadi Indonesia ini sangat dekat dengan pondok pesantren. Maka Barat itu atau musuh Indonesia ini kalau mau menghancurkan Indonesia adalah, ya, jauhkan dengan pesantren. Buatlah pesantren dibuat apakah itu jelek dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman hebat, sahabat-sahabat Eko. Jadi teman-teman, ya, yang luar biasa, ya, karena kita akan cukupkan nanti sampai jam 4 dan kita akan lanjut nanti, tapi temanya berbeda di Seven Awareness of Excellent Parenting di jam setengah 6 pagi, teman-teman Ingrid. Kenapa membahas parenting? Karena kita mau ada program Ramadan Camp tanggal 7 dan 8 khusus untuk OSIS di, ya, di Anakoy, ya, teman-teman hebat, ya. Nanti Bu Linda juga mungkin bisa support, ya, teman-teman hebat, sahabat-sahabat Ingrid dari Jawa Barat banyak yang akan hadir, ya, termasuk dari Sukabumi. Kayaknya Pak Kasih Penmat juga mau nginep itu Pak Ali Asep, ya, Kasih Penmat Sukabumi, Kasih Penmat Lebak Pak Slamet, ya, juga mendukung, ya, teman-teman Ingrid. Bahkan suratnya buat Pak Kanwil pun sudah disampaikan, Kanwil Banten dan Kanwil Jawa Barat, ya, Pak Dudu dan Pak Amrullah, teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat. Sahabat-sahabat yang luar biasa, ya. Eh, Mungkin sebelum nanti saya tutup, barangkali ada yang mau sharing atau mau bertanya mengenai tema kita pada hari ke-11 tentang rahasia berdiam diri, ya. Kalau nggak ada, nanti kita langsung tutup dengan doa atau kita simpulkan, ya, teman-teman hebat. Silakan Bu Linda, jika ada yang mau sharing tentang keajaiban dari silent ini, ya, dan atau ada yang mau sharing atau bertanya,
di 10 menit terakhir sebelum Zoom-nya akan close sendiri ya, teman-teman yang great. Silakan saya kembalikan dulu ke moderator kita, Kepala Madrasah ya, untuk Fani ya, yang terkenal itu. Silakan. Masya Allah, terima kasih Coach Nakoy. Nih, Alhamdulillah pagi ini kita tahu ya, ternyata silent itu bukan sekedar berdiam diri, tapi lebih deep lagi. Bapak Ibu, teman-teman great, mungkin ada yang mau sharing atau tanya-tanya silahkan. Masih ada waktu sekarang di 3:52, masih ada waktu 8 menit sebelum kita berdoa dan penutup. Mbak Tika, ayo, mahasiswinya Bunda Dewi. Iya nih banyak mahasiswi Bunda Mahasiswa, nih. ayo. Tadinya dimasuk di ngabuburit, asar. Mbak Tika sekarang masuk ke sini, sahur. Waduh, Hebat-hebat Masya nih ya. Allah. Keren-keren nih mahasiswa nih, kakak-kakaknya. Ya, Calon Butika mahasiswa bukannya dari Tasik itu. dia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kakak-kakak Waalaikumsalam. Ini Dewi. siapa nih? Siapa nih? Risalatin tadi. Udah unmute tuh. Kayaknya mau bicara deh. Wah, Mbak Risa. Yuk. Oh, Ini sudah semakin banyak Ya, Alhamdulillah tadi saya mendengar pemaparan rahasia silent. apa silent itu, eh, jadi tahu ya, maksudnya oh ternyata tuh apa namanya keajaibannya seperti ini gitu loh. Selama ini saya juga kan kalau berdoa itu kan apa namanya eh, semoga terus kemudian ya itu. Jadi Bukan, alhamdulillah bukan sekarang terima sudah kasih ya. tahu. terima Ya kasih ya Allah, Allah. semoga Bukan ini, gitu. semoga itu gitu. Kalau sekarang terima kasih ya Sudah Allah atas tahu. rezeki gitu ya. Ya, sudah tahu. Jadi oh nanti etikanya Baik, seperti ini. Jadi nanti kita tuh lebih apa ya? Berterima kasih terlebih dahulu supaya Allah itu juga nanti akan memberi mengabulkan apa kembali. yang ya hajat-hajat kita semua seperti itu. Itu aja sih. Iya. Terima Dulu kita kasih. pernah bikin ini, Bu Risaltin. Gerakan ini ya, Coach ya. Gerakan afirmasi nasional, inget nggak, Kak Linda? Iya, Waktu itu kita dengan Mbak Nafisah. Insya Allah kita mulai lagi yuk. Eh, di biasanya 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Kita berafirmasi positif lagi. semangat. Oke, ya. Kita Terima Semangat. kasih. mempraktekkan silent. Silent ya. Makasih Mbak Risalah. Terima kasih juga Ya, Mbak Risalah ya. Dari sana ini ilmunya. mahasiswinya Bunda maksudnya. Ya, mahasiswinya Ibu Dokter. Oh iya ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang great, nanti silakan aja Mbak Risalah di Google juga ada itu Self Awareness bukunya. Gramedia ngasih bocoran paling opening sampai daftar isi ya. Ya, Gramedia online itu ngasih openingnya di Google-nya itu opening sampai daftar isi ya. Bisa dibaca ya teman-teman hebat. Tapi kalau mau baca buku lebih jelas nanti bisa ke Gramedia juga bisa beli online atau ke Nako Center teman-teman yang great. Baik, kita lanjutkan Bu Linda. Selamat datang juga nih Bu Pak Kasih Penmat Sukabumi, Pak Haji Maman, Hidayat yang teachable, humble, dan saya doakan menjadi ya kepala kemenak ya karena kebaikannya ini berdampak ya orang baik Amin. ini karena memang salah satu tugas saya itu memang mendukung atau menyiapkan orang-orang yang tulus, ikhlas dan berhati baik untuk mendampingi ya
Kementerian Agama saat ini ya, teman-teman yang hebat, bukan karena dia deket-deket dengan ya nggak punya kapasitas, tapi kemudian jadi pejabat ya, nanti dampaknya kurang Jadi, maksimal. iya. Teman-teman yang great ya, sahabat hebat. Dan eh, kembali ke penutup ya sebelum kita close. Jadi seven awareness sendiri, silent itu adalah tangga kedua setelah thinking. Jadi kita harus dari awareness of thinking baru awareness of silent ya. Bahkan kalau kita lebih dalam di pelatihan seven awareness itu, ya orang-orang yang silent itu ya orang-orang yang dia punya dua indikator hatinya, satu tenang, kedua bahagia. Gitu. Nah, dampak dari orang-orang yang terbiasa menghidupkan keheningan. Jadi kalau kita rajin sholat tahajud misalkan, dan kita rajin menghidupkan malam-malam hening dengan baca Quran dan sebagainya, dan sebelum bangun kita berafirmasi dengan kalimat Alhamdulillah ya Allah, itu efek yang Allah berikan itu kita punya ketenangan hati ya. Karena kalau kita nggak tenang, nah ini berdampak kepada semua termasuk rezeki itu. Jadi orang-orang yang tenang ya, termasuk penyakit ya, kalau kita tenang dan bahagia itu juga sulit untuk memperluas ya. Malah biasanya lama-lama makin sembuh, kayak Nini misalkan. Atau teman-teman yang lain ya, sahabat-sahabat hebat. Saya ketika batuk berdarah semester 1 itu, efek tidur di lantai di emperan Masjid Fatullah UIN selama 3 bulan, itu kena paru-paru basah. Dan mendengar seru pulang ya, mendengar seru pulang kampung oleh dokter di klinik UIN itu, rasanya tuh udah stres banget. Itu aku asli. Tapi kemudian langsung di switch ya dengan apa yang tadi sudah dibahas ya. Pada saat kita berdoa kepada Allah, kalimatnya adalah Alhamdulillah ya Allah, ya saya sehat walafiat, ya tidak ada penyakit dan sebagainya. Dan sampai hari ini nggak pernah batuk berdarah lagi. Jadi saya mempraktikkan langsung bahwa ternyata kalau kitanya sudah hakul yakin dan kita betul-betul ya positive feeling, ini dampaknya luar biasa teman-teman hebat. Positive feeling ya. Mungkin nanti kita akan sambung teman-teman jam 5:30 dengan tema parenting. Teman-teman yang great, sahabat yang luar biasa, dari rujukan bukunya Seven Awareness of Excellent Parenting. Ya, kita sambung lagi di hari ke-12 insya Allah ya. Teman-teman yang great, terima kasih Bu Linda ya. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Gus Napa, terima kasih semuanya. Jadi kayak kuliah Bu Selamat Linda, walaupun belum sahur. selesai, kita tutup aja karena dosennya mau geser ya. Iya, oke, makasih semua teman-teman. Mudah-mudahan sehat selalu. Selamat mempraktekkan silent. Sampai Terima bertemu Foto-foto Bu kasih. Linda. Great. Foto dulu, foto. Salam Ya, kesadaran foto dulu, Indonesia. foto dulu. Bu Linda Izin live difotoin ya. nih. Terima Spesial kasih hadir soalnya. Kakak Bunda Dewi semuanya. Salam kesadaran. Semoga Bu Linda foto ya. lancar. Salam kesadaran Salam Indonesia. kesadaran Indonesia. Indonesia. Bunda Dewi, semoga lancar ya di perjalanan. Pulang kan hari ini? Iya, Nin. Oke. Ada tugas Oke. Terima mengajar. kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.